Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ambardi, mahasiswa program Pascasarjana Manajemen Universitas Surapati. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama, pengertian dari manajemen SDM adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Itu yang dikatakan Wayne Mondi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja, kesehatan, keamanan, dan keadilan. Menurut Gary Dessler. Tujuan manajemen SDM, mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Ini ada 5 fungsi manajemen. 1. Penyediaan staf. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, pemberian kompensasi. Yang keempat, keselamatan dan kesehatan. Yang kelima, berkaitan dengan hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Kita lewati di sini. Pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud adalah pelatihan dan pengembangan atau training and development adalah jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Pelatihan yang dimaksud memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Dan pengembangan melibatkan pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki fokus lebih jangka panjang. Pengembangan mempersiapkan para karyawan untuk tetap sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Lanjut adalah kompensasi. Kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada para karyawan sebagai timbal balik jasa mereka. Macam-macam kompensasi. Di sini kompetensi minimal, keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik atau emosi. Hubungan kekaryawanan dan perburuhan, yaitu suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengan etikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Analisis jabatan adalah fungsi manajemen SDM yang berusaha memotret masing-masing jabatan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting jabatan tersebut seperti tujuan, tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, kompetensi, dan sebagainya. Deskripsi dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan adalah dokumen yang memberikan informasi berkenaan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab suatu jabatan. Spesifikasi jabatan adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan jabatan tertentu. Apa manfaat analisis jabatan? Yaitu sebagai masukan penting bagi fungsi-fungsi manajemen SDM lainnya, seperti rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, manajemen karir, kompensasi, dan sebagainya. Rekrutan atau rekrutmen adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat
dalam jumlah yang memadai dan dengan persyaratan yang layak untuk melamar kerja pada pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi, menurut Mondi. Alternatif rekrutan, ya, ada yang dari sisi internal, yaitu melalui tenaga alih daya atau outsourcing, karyawan tidak tetap, kemudian promosi atau kerja lembur. Nah, secara eksternal yaitu direkrut dari pasar tenaga kerja. Ini skema dari proses perekrutan. Dicari alternatif perekrutan. Setelah ditemukan, maka ditentukan menjadi suatu standar atau SOP perekrutan. Setelah itu baru dilihat dari sisi internal sumber-sumber yang ada di perusahaan itu, baru kemudian di eksternal sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Dengan memakai metode-metode masing-masing, maka akan didapatlah orang-orang yang akan direkrut sesuai kebutuhan perusahaan. Seleksi adalah memilih dari sekelompok pelamar, orang-orang yang paling sesuai untuk posisi tertentu. Nah, ini proses seleksi menurut Mondi, ya, diawali dengan perekrutan pelamar, dilakukan wawancara awal, kemudian review lamaran, lakukan tes, kemudian wawancara, cek latar belakang, kemudian dilakukan keputusan seleksi dan pemeriksaan fisik. Nah, didapatlah karyawan yang dibutuhkan. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dirancang untuk memungkinkan para pembelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah, pertama, harus ada dukungan manajemen puncak, ya, para manajer atas. Kemudian komitmen para spesialis dan generalis. Adanya kemajuan teknologi, kemudian terjadinya kompleksitas organisasi. Demikian paparan saya. Sumber dari apa yang saya paparkan adalah dari buku Erwin Mondi, kemudian dari Gary Dessler, serta hangout dari dosen kita, yaitu Profesor Dr. Bakti T. Endaryono. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.